Seorang bos menaruh uang di lantai. Orang pertama yang melihatnya merasa senang, lalu mengambil uang tersebut. Setelah itu, bos kembali meletakkan uang, dan orang kedua melakukan hal yang sama. Begitu juga saat yang ketiga kalinya terjadi. Semua orang yang menemukan uang itu merasa bahagia karena mendapatkannya. Sementara itu, si bos hanya bisa terheran-heran dengan kelakuan orang-orang itu. Lalu ia kembali ke ruangannya. Namun, tiba-tiba gadis pertama membuat bos tersandung hingga terjatuh, bahkan menginjak-injaknya. Untungnya, gadis terakhir berusaha membantu bos tersebut untuk berdiri sambil menanyakan keadaannya. Bos menjawab bahwa ia baik-baik saja, meski sebenarnya merasa kesal. Dia kemudian berbisik kepada anak buahnya dan dibantu untuk berjalan. 3 orang yang sebelumnya mengambil uang tadi masuk ke ruang wawancara. Semua pelamar sudah berkumpul. 2 di antara mereka bersikap tidak sopan. Begitu bos berbalik, mereka sangat terkejut karena ternyata pria itu yang akan mewawancarai mereka. Kemudian wawancara pun dimulai. Bos meminta mereka memperkenalkan diri dengan singkat. Orang pertama mengaku sebagai orang kaya, lulusan luar negeri, wanita cantik, dan pernah bekerja di perusahaan besar di Singapura. Gadis satunya lagi berkata bahwa dia hanya seorang biasa dari desa, dan belum selesai kedua rekannya sudah menertawakannya. Bos melanjutkan pertanyaan, bertanya tentang gaji yang diinginkan. Orang pertama meminta gaji 50 juta rupiah beserta rumah dinas dan uang transport. Yang kedua tidak menginginkan gaji besar, tapi meminta bonus tahunan 500 juta dan mobil mewah. Sementara gadis sederhana tadi tidak minta nominal tertentu, melainkan mempersilakan bos untuk melihat kinerja dan menilai sendiri gaji yang pantas. Karena ini pekerjaan pertamanya. Bos mengatakan, berapapun gaji yang diminta, mereka tetap akan diuji terlebih dahulu. Ia menunjukkan sebuah barang dan bertanya apakah mereka mau menjual barang itu. Kedua pelamar menolak menjualnya, menganggap barang itu tidak pantas. Sementara gadis terakhir justru melihat peluang dan mengatakan barang tersebut mudah dijual. Bos pun setuju, berkata ia sangat suka dengan gadis itu dan langsung menerimanya bekerja. Ia kemudian meminta 2 pelamar lain yang berpendidikan tinggi untuk keluar karena tidak layak bekerja di perusahaannya. Karena belum bekerja saja sudah banyak minta dan gak mau disuruh apapun. Akhirnya, bos menyambut gadis sederhana itu sebagai karyawan baru, dan ia pun mengucapkan terima kasih. Bos di sebuah perusahaan ingin menguji calon karyawannya. Ia sengaja menaruh dokumen di lantai dan berpura-pura tidak bisa berjalan. Gadis pertama yang datang hanya lewat begitu saja. Begitu juga dengan pria berikutnya yang beralasan sedang terburu-buru dan tidak mau membantu. Namun, gadis terakhir langsung membantu mengambilkan dokumen itu dan menawarkan bantuan. Bahkan membantu mendorong kursi roda sang bos, tanpa mengetahui orang yang dibantu adalah bos perusahaan itu. Saat sedang berjalan, pria tersebut sengaja terjatuh. 2 pelamar lainnya hanya membiarkannya, sementara gadis terakhir sigap membantu pria itu berdiri kembali. Pria itu berterima kasih lalu masuk ke ruangannya. Tak lama kemudian ketiga pelamar dipanggil masuk dan terkejut mengetahui bahwa pria berkursi roda itu ternyata adalah bos di perusahaan. Mereka diminta untuk memperkenalkan diri. Gadis pertama mengaku lulusan luar negeri, sedangkan pria berikutnya mengatakan pernah bekerja dengan presiden. Gadis terakhir dengan jujur mengatakan bahwa ia baru saja lulus kuliah. Kemudian, sekretaris meminta mereka mempresentasikan produk. 2 pelamar menolak karena mereka melamar untuk posisi manajer dan merasa tidak perlu melakukan itu. Hanya gadis terakhir yang menerima tantangan tersebut dan mempresentasikan produk dengan lancar. Bos pun memuji gadis itu dan menyatakan ia diterima bekerja di perusahaan tersebut. 2 pelamar lainnya merasa marah dan protes karena merasa lebih pintar dan berpengalaman. Tidak terima gadis yang dianggap kurang berpengalaman justru dipilih. Namun bos menjelaskan bahwa gadis terakhir memiliki karakter yang lebih baik dan sesuai dengan perusahaan itu tidak mencari orang-orang arogan seperti mereka. Akhirnya, kedua pelamar tersebut diminta keluar dari ruangan. Seorang wanita berlari dan tanpa sengaja menabrak laki-laki yang sedang membawa kue. "Apakah kamu tidak melihat?" Pria itu protes. "Hei bodoh, kamu yang menabrakku," balas wanita itu sebelum pergi meninggalkannya tanpa permisi. Kini baju pria itu kotor terkena kue, tapi ia tetap masuk ke dalam ruangan wawancara. "Saya di sini untuk wawancara. Apakah ada di antara kalian yang punya tisu?" tanyanya. Seorang peserta wawancara lain berkata, "Oh, saya punya." Sambil melempar tisu itu dan tertawa, pria itu mulai mengelap hidungnya. Tiba-tiba wanita yang tadi menabraknya meludah di tisu dan juga melemparkan padanya, juga sambil tertawa. "Apa-apaan kalian ini? Kita semua di sini untuk wawancara. Kenapa kalian berbuat seperti itu?" protes si pria. "Itu bukan urusanmu," jawab salah satu dari mereka. "Lihat pakaianmu. Kamu pasti dari desa. Berani-beraninya ikut melamar kerja di sini." Salah satu wanita baik hati akhirnya mengambil tisu
dari sakunya, memberikannya kepada si pria. "Saya hanya punya ini, silakan bersihkan wajahmu." "Terima kasih," jawab pria itu. "Tidak apa-apa, kita kan sama-sama ikut wawancara. Semangat ya." Tiba-tiba salah satu dari mereka bertanya, "Pendidikanmu apa?" "Aku lulusan luar negeri," jawab wanita itu. "Kalau kamu?" "Aku cuma lulusan kampus swasta di kabupaten," jawab yang lain. Wanita dan pria yang lain menertawakannya, merasa yakin mereka akan diterima. Kemudian sekretaris datang dan berkata, "Ini bos." "Apa bos? Ternyata kamu bos perusahaan ini. Gadis kecil, kamu sangat baik. Selamat, kamu diterima." Yang lain memohon, "Maafkan saya lulusan master luar negeri dan pernah bekerja dengan gubernur." "Aku juga lulusan luar negeri." Bos pun berkata, "Dua gelar luar biasa, tapi sayang sifat kalian buruk. Kalian tidak cocok di perusahaan kami. Silakan keluar." Wanita dan pria yang memandang rendah tersebut pun pergi. Gadis baik hati itu pun diterima bekerja, dan ia pun tersenyum bahagia.